Begitu juga. Kita bagi menjadi 440 hektar ya. Oke. Karena pandemi kemarin tahun 2020, kita bagi menjadi 2 tahap, stage 1 dan stage 2. Jadi stage 1 ini ada yang kita keliling tadi, sekitar 230 hektar. Nah, sisanya di stage 2, Pak. Nah, Stage 2 lagi on proses kerja ya. ya, Oke. sudah kita mulai sebagian, Pak. Nanti kita mulai tahun depan. Bulan depan, tahun 2026 kita mulai start, Pak. 2026 atau 2025? 2026 Pak, kita mulai start. Yang sisanya, Pak. Jadi yang stage 1 ini, Pak, ini sudah Produksi. project sudah selesai, meja garam sudah selesai, pengisian kolam sudah selesai, sudah masuk tahap produksi, Pak. Sudah masuk tahap produksi. Kita mulai dari tahun 2023 kemarin, Pak. Kita sudah menghasilkan 2.400 ton. Tahun 2023, tahun kemarin 2024 7.000. Nah, ini kita targetkan, Pak, stage 1. Itu setahun nih. Iya, Pak, setahun. Nanti kita targetkan yang stage 1 ini full beroperasi di tahun 2030, Pak, dengan stage 2 sekalian 65.000 ton di tahun 2030 sampai 2032. Ya, Pak. Jadi target kita itu kan garam industri, ya, Pak. Nah, jadi sekarang lagi berproses. Kita sudah panen juga kemarin, tahun lalu kita sudah ada yang panen mekanis, sudah ada menggunakan alat berat, sudah ada juga untuk penyerapan tenaga kerja. Kita panen juga secara manual di membran. Tahun lalu juga kita sudah panen. Untuk tenaga kerja, Pak, kita ada yang permanen, ada yang kontrak di 2 tempat di CFP sini di ladangnya, ada juga di pabrik, Pak, di Bolonio. Jadi penyerapan Pabrik beda lagi ya. sama, Pak. Lokasinya beda, yang berbeda. Kita di Mbai di sini, pabriknya di Bolonio, Pak. Sekitar 11 kilo ya, 10 sampai 11 kilo dari sini. Jadi dari kita panen dari sini raw materialnya, nanti kita kirim lagi ke Bolonio untuk proses lebih lanjut, kita pasarkan, Pak. Ini semuanya garam industri ya. Goal kita garam industri, Pak. Itu kan goalnya. Ya. Goal kita. Yang 7.000 liter itu 7.000 semua garam industri semuanya. Belum, Pak. Terus terang kita belum, karena kita kan masih proses, ini lahan baru, masih satu tingkat di bawahnya, Pak. Citam ini dia dari mana perusahaan apa? Dari Australia. Australia. Iya, Pak. Di Indonesia dan di sini ada lagi di mana? Ada di Cilegon, ada di Jakarta, terus remote areanya di sini, Pak, di Mbai dengan di Bolonio. Targetnya mau bikin berapa ya? 400-an hektar itu. Iya, Pak, 400 hektar. Ini semuanya 440. Kita akan beroperasi full, rencananya target kita tuh di 2030 kita udah full operasi, Pak. Yang satu ini yang apa? Yang di bagian pertama ini dia dari dibuka tahun berapa ya? Groundbreaking 2019, start proyek 2020, Pak. Oh, Kita agak terganggu dengan COVID ya. dan kita butuh waktu untuk mengisi kolam, Pak. Kolamnya kita isi dari kolam 1, 2, 3, 4, terus teknologi apa? Pasar Pak Arsen, Pak. pasir. Teknologi apa ini namanya? Kalau model begini? Kalau kita ini, kita hanya garam solar, Pak. Garam Dia kayak seperti evaporasi atau Evaporasi, Pak. evaporasi biasa. Iya. Ini butuh berapa hari? Kalau untuk sudah masuk ke meja garam, Pak, kita 1 bulan sudah panen yang membran. Tapi kalau yang satlor, anggaplah kita bulan Mei atau bulan Juni, kita tunggu sampai bulan November atau Desember, 6 bulan baru kita panen. Kalau membran cepat. Kalau membran cepat. Kalau apa tadi? Satlor, Kalau itu nanti biarin aja. iya kita biarin, jadi kita panen garam di atas garam. Jadi kita mekanis, kerjanya mekanis, menggunakan alat berat, Pak. Kalau dia hujan berarti lama lagi. Kalau hujan sebenarnya nggak pengaruh, Pak, kalau sudah jadi garam. Kalau rainfallnya Kalau dia kan 15, dia paling ya menunggu hujan itu kan pasti butuh waktu. Iya. Nah, kalau tiba-tiba dia sudah hujan saat lama hujan lagi deras masuk, kita udah protek, Pak. Jadi di atas satlor itu kan ada brine. Nah, brine-nya itu 35 sampai setengah meter, Pak. Jadi sebenarnya nggak gampang ditembus air hujan. Air garam itu nggak gampang ditembus. Yang penting kita langsung alirkan melalui saluran pembuang yang tadi Bapak lihat, kita turun naik di tanggul itu, turun naik, nah itu fungsinya itu, Pak. kalau hujannya turun itu di cara buangnya gimana? Ada saluran pembuangnya, Pak.
untuk membuangkan air itu 1 kali 24 jam. Kalau raw material kurang lebih 1.000 sampai 1.500 raw material. Itu belum disisain. Belum proses untuk finish good dan Kalau dia sampai barang industri berapa? garam industri sekitar 4.000 sampai 6.000. Saya kurang Ini mas, kalau ini berarti berbulan-bulan ya? kolam ini ada spesifik gravity. Anda tahu nggak yang di sabu itu? Tahu ya? Iya. Sabu itu kok dia bisa dalam hitungan hari panen? Ya, Atau ada dia panasnya beda ya? enggak sama Pak. Dia membran. Dia di membran. Seluruhnya dari kolam 1 sampai dia cetak garam itu semuanya membran. Dia punya kan kita ada membran juga. Ada juga Untuk membrannya berapa? sekitar 1.500. Berarti panas seperti sini lebih kurang daripada sabu. Ya mereka hanya panen airnya tipis-tipis saja Pak. Mereka bikin tipis-tipis. Terus panennya paling Bisa nggak kita bikin kayak sabu tuh Pak, biar bisa cepat panen? Kalau menurut kami Pak, misalnya kalau airnya tipis, hujan, itu cepat. Nanti cepat tercampur dengan air garam. Larut Pak. Karena kita masuk musim kemarau nih. Dibikin tipis bisa berapa hari? 14 hari bisa, 2 minggu bisa. Kan kita kan buru ini Pak, jadi Terus pertanyaan berikut Pak, kalau dia umurnya lebih muda, itu purity-nya biasanya lebih rendah Pak. oh gitu ya. Lebih rendah, ya, mungkin 90 sampai 94. 90 sampai 96 ke atas. Tinggi. Kalsium dengan magnesium juga jadi bahan pertimbangan. NaCl itu tinggi. Ya, Dan itu hitungannya itu tuh 10 hari sampai 12 hari. iya, Bisa. 10-12 hari. Nah, maksudnya gini, coba nanti dipikir kondisi ini juga Pak, itu kan kita kan berburu sama waktu ya. Iya. Kalau bisa ketika musim kemarau itu dalam hitungan 2 minggu bisa panen. Bisa. Kalau kemarau itu tanpa hujan ya. Bisa. Kan di sini hujannya gimana? Kalau di region Kalau kemarin itu masih hujan. mulai Ya, stabil ya? Mei itu Udah stabil. Ya. Nah, misalnya kalau bulan Mei sampai dan musim hujan berikut itu, katakanlah bulan Oktober, gas nggak bisa nggak? So, 2 minggu angkut, 2 minggu angkut. Sebetulnya bisa Pak, bisa. Kita ada beberapa proses yang setiap kita survei, kita itu 1 bulan itu waktu yang paling pas. Lama, paling- oh. Paling pas. Nah, ini kan sekarang kita lagi dapat gas tuh, ngurangin jalan ya. PT Hitam Flores Indonesia. itu dia produksi sama dia off taker atau dia bisa juga bantu produksi off taker lain atau gimana polanya dia? Kalau kita biasanya kerjasama kayak ini, kita kerjasama dengan Pemda Pak. Oke. Lahannya punya case ya. Oke. Kita sama. Terus nanti kita yang selanjutnya. Jadi kalau kami nanti dapat tempat yang Pemdanya bisa oke atau masyarakatnya oke, kita bisa masuk. Bisa. Di mana saja di NTT. Bisa. Dan off takernya untuk garamnya kita juga bisa kalau yang ambil PT Garam lo juga oke. Ya. Atau kita cari pasar sendiri. Iya. Kita pasar sendiri. Bisa cari pasar sendiri. Kalau dibeli sama PT Garam, Ya mungkin itu bisa dibicarakan. dari Hitam ke Pendor berapa? Tahun lalu lah misalnya, 2024. Ada seribunya, berapa? tidak sama. Malah saya mendengar sekitar 97-an itu. Makanya kemarin saya ketemu dengan Direktur Pak kita, Pak Arthur di Jakarta. Kita bicara untuk kita bicara yang baik. MOU-nya. Mungkin kena baru 7.000 kalian, mungkin naik. Perlu untuk menjadi catatan Pemda atau dari DPR RI atau dari kami dari provinsi. Apa soal-soal yang perlu disampaikan? Yang pertama ini Pak, kita kan mau mulai tahun depan yang lahan tua ini Pak. Ada beberapa area ini yang kita tanda ini ada sedikit masalah. Ada klaim dari pihak tertentu. Tanah. Ya tanah. Tapi itu tanah punya Pemda nggak? Jalan. Masuk Pemda. Tunggu. Yang di bagian sini punya Pemda nggak? Pemda semua. Enggak, ini masih pasti nih. Ini karena kalau memang itu kita masih ambil orang BPN loh. Biar jangan panjang. Ini seluruh yang bagian kedua ini punya Pemda atau ada yang masyarakat punya? Tidak punya hak wilayah. Sudah bersertifikat. Hah? Sudah bersertifikat. Punya Pemda benar. Jadi dua ini, Iya. 400-an ini semua punya Pemda nih. Iya. Pasti ya. Ya udah kalau bukan punya Pemda jangan terus Pak.
Kemudian akses saja Pak, akses masuk dari jalan poros itu aja. Tapi Jalan? udah ya, kita udah komunikasi juga dengan PU. PU mau bangun. Iya. Pak, kalau Anda kata begini-begini ini pasti pemerintah pusat mau kasih atensi. Iya Pak. Apalagi para perusahaan hektar, oke. Yang penting sekarang kita sudah punya angka produksi. Menghentikan kira-kira 2 hektar. 3 kilo dari depan ya. Sekitar 3 kilo. Sebentar mohon izin kita sampai di titik ini kebetulan. Kita kemas Pak. Ini yang sudah jadi ya. Iya Pak. Ini sudah dijual belum ini? Sudah Pak. Sudah lewat Badan POM ya? Iya. Ini jual dari kapan ini? Sudah dari tahun 2023. Ini produksi dagang kilo bukan? Saya kira punya semua. Semua? Iya Pak. Oh, ada expired juga ya? Garamnya. Ya? Ada expired juga. Ini ceknya di Badan POM mana ini? Kupang atau di mana? Bepom. Ini Ini hasilnya Pak. Ini yang nanti rencananya panen mekanis seperti ini. Ini yang Kerja yang membran itu ini yang kita sudah hasilkan. Australia kan memang dia penghasil garam terbesar kita. Ini nggak juga. Dia main bagus juga main kita. Kalau ini jenis apa nih? Ini belum premium ini Pak. Belum. Yang premium kan? Bukan premium. Ini target kita gul kita nanti yang pakai kristal dia. ya dia lebih bening. Ada yang sudah kita kirim ke oil and gas. Ada yang sudah Asai ada apa nggak asai? ya Pak. Asai ada apa nggak? Asai kacang. Kurang tahu Pak saya. Berarti yang sudah di sini ya? Iya. Yang bandar lama di mana? Bandar lama. Di sini. Nah, kalau di motor gimana? Kemudian semua urusan yang di sini semua aman semua ya? Pencurian nggak ada kan? Pencuri itu biasa Pak, kita bisa handle. Jadi bisa dicuri. Ya ada yang bisa masuk, ada yang Coba begini mau jaga gimana? kita berusaha jaga. Yang penting bisa kendalikan ya. Udah semua. Yang lagi nih. Air sawa dengan Hari ini kami berkesempatan untuk ada di tambak garam yang dibangun dan dikembangkan oleh PT Citam kerjasama dengan Pemda Nagakeo, dan kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pak Ahmad Johan, kemudian juga hadir Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta jajaran, Wakil Ketua DPRD Provinsi Pak Robi Bapa dan Ketua DPRD dan jajaran juga yang ada di ini beserta dari PT Citam. Kami pastikan bahwa garam di Nagakeo akan menjadi salah satu penggerak ekonomi di sini, dan dari tempat ini kami akan terus menggerakkan bahwa NTT sebagai tempat yang akan didesain sebagai sentra garam di Indonesia bisa kita dorong dan kita kembangkan di seluruh NTT, dimulai dari Nagakeo, kemudian Sabu, Kabupaten Kupang, Malaka, kemudian Sumba Timur dan banyak tempat lagi yang ada di NTT. Sama-sama. Ayo bangun Nagakeo, ayo bangun NTT. Oke,